Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kembali lagi bersama Ana Indah dan juga ditemani oleh Ustazah Zarifah Azizah LC. Dan juga Ana akan menyampaikan sebuah informasi ya. Buat Ikhwatul Rahimakumullah, dibuka wakaf untuk pembangunan Masjid Al-Kausar Nasrullah dengan membutuhkan dana sebesar 100 juta rupiah yang beralamat di Jalan Parit Sambin Gang Sri Manunggal. Wakaf dapat ditransfer ke Bank Kalbar Syariah di nomor 8820133888879 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Al-Kausar Nasrullah. Darah hubung Zulfikar dengan nomor 081255170161. Itu dia Ikhwatul Rahimakumullah informasinya. Silakan saja ingin membagikan rezekinya dan langsung saja berinfak ke nomor yang telah Ana sebutkan, dan juga bisa menghubungi narhubung yang telah Ana sebutkan juga tadi ya. Dan alhamdulillah kembali lagi di program Fikih Wanita menemani Singfafillah ya. Dan tentunya tadi sudah dipaparkan yang utamanya pada dasarnya nih Fafillah, namun gimana kelanjutannya? Baik, langsung aja kita simak ya untuk penjelasan dari Ustazah. Kepada Ustazah dipersilahkan. Ya. Ya, kita lanjutkan bahwa pada intinya perempuan itu tidak ada larangan untuk bekerja. Jadi kalau hari ini ada yang menyempitkan apa yang sudah dilonggarkan, diberikan kebebasan oleh syariat, maka itu harus kita kita harus memperdalam lagi kaitan dengan bahasa syariah yang sudah bahasa yang benar yang disampaikan syariah terkait dengan hal ini. Secara riwayat, secara sejarah bahkan disebutkan perempuan bekerja itu bahkan dari zaman awal sudah dibenarkan secara zatnya, secara sendirinya. Ini dilihat dari lingkungan Nabi SAW sendiri. Bahkan sebelum Nabi ini mungkin akan menjadi contoh bagi kita setelah Nabi Muhammad SAW. Di sini dicontohkan oleh beliau dalam buku ini bahwa contoh kita melihat ada Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Asma ini adalah saudara istrinya Nabi SAW, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Asma ini adalah kalau kita lihat dari lingkungan keluarga, siapa yang tidak dengar dengan kemampuan ekonomi Sayyiduna Abu Bakar. Tetapi beliau mengajarkan anak-anak beliau adalah mandiri dengan tidak mengharap atau berdiam diri di rumah. Dilihat daripada sejarahnya, Asma binti Abu Bakar ini, dia adalah membantu suaminya dalam urusan rumah tangga dan bekerja. Ya, bekerja ini artinya di luar rumah. Disebutkan di sini pekerjaannya apa? Suya satu farsih, yaitu memoles, memelihara kuda. Karena kuda di zaman dulu, kuda, onta itu kendaraan sebagai aset. Aset itu kuda, ya, kemudian onta itu. Kuda ini adalah aset peperangan. Itu aset peperangan. Satu-satunya senjata selain pedang itu adalah kuda untuk kemenangan orang kaum muslimin saat itu. Nah, beliau itu tidak malu. Ya, kalau kita lihat, loh, kok anaknya Sayyid Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, kenapa menjadi kita sebut sajalah yang memelihara kuda gitu ya. Pengembala gitu. Mengembala. Terkesannya kayak mohon maaf orang miskin yang itu kurang gimana kedengarannya. Tetapi ini adalah teladan bahwa di zaman Rasulullah pun sudah menunjukkan bagaimana wanita itu mandiri dan tidak mengharapkan menunggu datangnya pujian atau membawa kebesaran nama orang tuanya, bukan. Apalagi zaman sekarang. Kalau kita lihat ya zaman dibilang susah, enggak juga, dibilang enggak ya susah-susah juga. Gitu. Nah, kita tidak boleh mengeluh. Ya, karena ucapan itu doa sebetulnya.
sedikit mengeluh, itu sebenarnya tiap hari kita mengeluh itu meminta yang nggak baik. Nah, kenapa kita, Allah itu sudah intisyar fil ardi, Allah telah menyebarkan di muka bumi ini adalah fadlan min rabbi. Banyak sekali keutamaan tentang rezeki. Mari kita raih itu. Nah, untuk meraih itu khususnya bagi perempuan ternyata syaratnya itu tidak banyak. Jadi kata beliau, inna amalal mar'ah lidzatihi jaizun. Sesungguhnya wanita yang bekerja di luar rumah pada dasarnya, pada intinya itu adalah jaiz, boleh. Bisyartin, dengan syarat. Nah, ini apabila dibolehkan perempuan bekerja, maka dia wajib terikat dengan ikatan syariah. Apa itu? Bisyurutin ayyakunal amal fi dzatihi masyru'an. Yang pertama, apa bentuk pekerjaannya dulu? Al-amal masyrutan. Pekerjaannya itu lidzati, pekerjaannya itu adalah tidak diharamkan oleh syariat. Ya, kita tahulah itu. Mohon maaf, misalnya mencuri, ya kan? Secara zatnya, pekerjaannya ya, secara zatnya dulu nih. Yang jelas-jelas tidak boleh, gitu. Mengambil, ya. Mohon maaf, apa namanya? Yang usah kita sebutkan lah ya. Nah, yang intinya jelas tidak boleh. Ini bermakna, kata beliau, ini artinya bahwa kalau sudah lidzati haram, kalau udah itu zatnya itu haram, kan sudah jelas tidak boleh. Berarti hal-hal yang berada di lingkungan itu pun menjadi tidak boleh. Kalau ini kan tidak abu-abu, jelas gitu ya. Nah, ada kadang-kadang mungkin kita jadi yang jelas menjadi tidak diperjelas. Ah, ini kesalahan kita. Yang jelas sudah, jangan diabu-abukan lagi. Yang lidzatihi haram fahuwa haram. Kalau secara zatnya itu haram, ya sudah, tidak ada alasan, tidak boleh. Tidak ada lagi alasan. Tidak boleh itu. Tidak barokah, tidak halal. Gitu. Karena zatnya tidak boleh kita katakan zatnya itu haram lalu menjadi halal, tidak boleh dengan alasan manusia, kepentingan manusia. Nah, itu ya. Ini harus kita garis bawahi bahwa kita lihat dulu zat pekerjaan itu dihalalkan tidak oleh syariat. Zaman sekarang hati-hati, mungkin melalui mendaftar ini ya, online. Jadi harus diperjelas kalau perdagangan seperti apa, itu kan, yang kehalalannya, keharamannya dan seterusnya. Kita bisa tanya orang-orang yang ahli ekonomi, syariat dan seterusnya. Kemudian, kita langsung saja. Yang pertama tadi sudah kita pahami ya. Nanti masalah jenis-jenisnya mungkin kita bisa tinjau dan analisa sendiri ya, cari referensinya. Yang kedua, antal tazima adabul mar'ah al-muslima idza kharajat min baitiha. Wanita sudah dapat pekerjaan, jelas, alhamdulillah. Jadi pegawai negeri, jadi guru, jadi pelayan di di market dan lain sebagainya. Jangan, yang kedua menyusul adalah hendaklah dia menjaga etika perempuan. Attitude ini kaitan ketika dia sudah keluar rumah tadi. Nah, inilah makanya wanita pekerja yang dimaksud wanita yang melangkahkan kakinya keluar dari tempat tinggalnya, itu namanya wanita yang bekerja. Ini dikeluarkan oleh bahasanya, kharajat min baitiha. Apa yang dia jaga dari attitude itu? Fizai, berhias. Cara berhias, menyesuaikan. Jadi sudah kita bahas juga ya, di mana kita berada kita harus bisa menyesuaikan pakaian. Bukan hanya dari faktor ketebalan, ketipisan, layak, pantas, tapi juga kenyamanan, gitu kan? Kalau kita pelayan, mungkin pakaiannya yang ringan-ringan, gitu.
nggak boleh heboh-heboh gitu kan. Jangan heboh-heboh, nanti yang melihat juga bingung. Heboh lagi, jadi fitnah gitu, fizai. Nah, ini harus kita perhatikan, terutama yang masih muda-muda, bersederhanalah gitu. Kalau kita punya yang bagus-bagus pakai, tapi bersederhanalah dalam pemakaian, dari sikap. Nah, itu menunjukkan marwah, tingginya marwah perempuan sebetulnya. Tanpa dia bicara, itu sudah nampak. Kemudian wal masy. Nah, ternyata berjalan pun itu dituntut juga menunjukkan dia perempuan. Fil wal masy itu disebut juga dalam poin kedua itu. Penampilan dan berjalan. Nah, jadi memang berjalan itu menunjukkan karakter maupun siapa dia gitu. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi ini tidak bisa kita bahas secara itu ya. Kadang-kadang menyesuaikan relatif juga. Nah, intinya ini kita lihat ya kepantasan gitu ya. Dan tidak dengan hati, tinggi hati. Wal kalam wal harokah. Yang ketiga kalam. Nah, kalam ini adalah kunci sebenarnya. Kunci akhlak itu ada di kalam. Ada di lisan. Kalau bisa ditahan. Jangan semua dikeluarkan. Bergurau itu boleh dalam agama. Siapa yang melarang? Rasulullah SAW ada dalam pembahasan akhlak itu, al-mizah ahiyya mubahun aw ghairu mubah. Apakah bergurau itu tidak dibolehkan atau boleh? Boleh bergurau. Rasulullah itu bermanja, bergurau, bukan hanya dengan istri, dengan sahabat gitu. Kadang-kadang beliau memecahkan suasana dengan tawa, canda yang ringan, gitu, boleh. Jadi disesuaikan dengan kalam. Dan apalagi ini kalau pelayanan itu kan silih berganti manusia yang datang. Itu dari sikap. Kalau kita tidak bisa menahan, kita diam. Gitu. Nah, ini luar biasa, betul-betul. Memang kalau wanita bekerja itu bedanya mungkin bukan berarti wanita tidak bekerja lalu berbeda, tidak. Tapi banyak tantangan yang dia dapat. Kan begitu ya? Nah, mungkin kalau ukhti di luar radio tantangannya beda. Ketika di depan mic, ya kan? Ketika harus mengolah narasi itu kan berbeda. Jadi ada pengalaman, dinamikanya ada. Semakin banyak ruang kita berada, semakin banyak pengalaman kita. Itu potensi. Nah, itulah kelebihan, dan kelebihan perempuan berbeda dengan laki-laki. Nah, perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga kaitan dengan attitude itu adalah harokah, gerakan dia. Bagaimana dia merespon, bagaimana dia menentukan sikap gitu. Bagaimana pandangan, dan seterusnya. Ini lebih mendalam lagi yang keempat itu masalah harokat. Nah, disinilah kemudian muncul satu ketetapan dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, ayat 31 dan 31 surat An-Nur, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah hai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah perempuan itu menundukkan pandangannya. Nah, ini kaitannya dengan akhlak. Kalau tidak mampu, tundukkan pandangan. Yang dimaksud pandangan itu adalah ketinggian syahwat gitu. Khawatir tidak mampu untuk mengendalikan, maka tundukkan itu. Wa yahfadna furujahunna, karena nanti mengarah kepada nafsu. Maka hendaklah mereka menjaga farajna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan selanjutnya jangan dia tampakkan kecuali yang memang sudah tampak. Apa? Tafsir para ulama tafsir, cincin. Ini kaitan dengan perhiasan, kaitannya dengan aurat. Ini yang kedua termasuk attitude, adab tadi. Jadi pandangan, gerakan, sikap, kalam, perhiasan. Oh, banyak sekali ya perempuan, luar biasa tantangannya. Maka sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa kajian hadis tentang ruang perempuan, sebenarnya yang paling mudah masuk surga itu perempuan. Cuman
tapi banyak lebih lebih mudah juga. Sebaliknya, nauzubillah ya. Artinya tipis itu. Loncatannya itu tipis. Nah, mudah begini, mudah juga ke sini. Gitu. Tapi kalau kita sudah mulai melangkah, insya Allah, maka istiqomah. Karena perempuan ini kan perasa, sensitif, ya kan. Nah inilah memang kelebihannya perempuan. Dia adalah perhiasan dunia. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ini perempuan yang solehah. Karena perempuan itu sendiri sudah perhiasan, tapi permata yang baik itu adalah yang solehah. Nah, kemudian yang ketiga kaitan dengan al-muhaddada minasyar'iyyah, yang dipatok, yang digaris bawahi oleh syariat kaitan perempuan bekerja, alla yakuna amalaha ala hisabin wajibatin ukhra la yajuzu laha ihmaluha. Ini maksudnya adalah jangan sampai ketika dia sudah memilih zatnya tadi, yang pertama itu zatnya secara sendirinya pekerjaannya sudah benar, kemudian dia sudah dukung dengan attitude-nya ya. Tetapi yang ketiga ini ternyata dengan dia keluar tadi mengabaikan urusan yang utama di rumah tangganya. Mengabaikan dalam artian ini mengabaikan tanggung jawab mengasuh anak. Ya. Kemudian kaitan dengan persiapan rumah tangganya. Dan itu adalah kewajiban perempuan. Jadi kalau kita lihat masalah urusan job description, kalau dalam bahasa birokrasi itu kan tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga itu sudah diberikan fungsinya oleh agama. Ar-rajulu imamun, maka dia mas'ulun an ra'iyati. Kalau laki-laki itu imam dia di rumah tangga itu, maka dia bertanggung jawab ekonomi, keamanan, ya, kedamaian, kenyamanan itu tanggung jawab suami. Yang kedua, al-mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Nah itu dia kenapa perempuan itu kalau mau melangkah di rumah lihat dulu batasan, karena dia itu ra'iyah, dia itu pengembala di rumah suaminya. Kata ini bahasa hadisnya, al-mar'atu ra'iyatun, dia pengembala. Pengembala itu adalah yang melingkari, ya kan, yang mengamankan. Kalau ada mainan apa tuh, apa dulu kalau orang anak-anak kecil main ular tangga apa itu ya yang dadu. Bukan, dia apa itu yang dia di bawah nanti temannya begini dia. Oh iya. Itu tidak boleh ada yang. Nah, itu kaitan-kaitan ini dianggap adalah menjaga, mengurai, mengembala itu. Mengembala itu adalah dia menjaga bagaimana roda dalam rumah itu bisa aman. Nah, kalau keluarnya dia itu bisa dia kendalikan, saling berbagi, share dengan suami, dengan yang ada di rumah, tidak ada masalah. Dan suami tidak boleh melarang. Jika tiga hal ini sudah bisa ada dan terakomodir di dalam step-step mencari atau mendapatkan pekerjaan, maka syariah sudah mempersilahkan siapa saja perempuan yang punya potensi ingin mengabdi untuk dirinya, rumah tangganya, dan negaranya dan agamanya, tidak boleh ada yang melarang karena syariah sudah membenarkan. Tapi evaluasi untuk perempuan itu sendiri, sudahkah? Karena khawatir kita melangkah ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan bakal banyak sandungan-sandungan ya, sambil kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin 3 poin penting al-hudud minasyar'iyyah. Batasan-batasan yang sudah digariskan oleh syariat kaitan dengan ketika dia keluar dari rumah sebagai pekerja, maka hendaklah dia perhatikan batasan-batasan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Feblah rahimakumullah ya. Tapi kayaknya waktu kita tinggal 8 menit lagi nih Ustazah. Atau mau dilanjutin atau gimana Ustazah?
Gimana baiknya? Oh, dilanjutin aja kayaknya. Lanjutkan. Jadi karena waktunya Jadi langsung sempit ya. langsung di close ini ya. Nanti langsung di close Baik. nanti. Ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi barometer bahwa apa yang sudah berlaku dan sudah dicontohkan pada zaman saat beliau ada saat itu, Rasulullah SAW, itu adalah merupakan role model bagi kita itu. Jadi kita nggak usah berkaca di yang tempat-tempat yang jauh-jauh, kayak bukan negara kita, bukan imam kita. Role model kita kan sudah ada. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah saya sampaikan, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi yang masih muda belia di umur belasan tahun, beliau mengikut Nabi saat peperangan. Apa pekerjaan beliau adalah menjadi tenaga medis. Kemudian beliau menyediakan pakaian-pakaian perang. Beliau juga sering menyedekahkan pakaian pengantin. Tapi beliau sederhana. Bahkan anak beliau Sayyidah Fatimah itu bisa saja kalau Rasulullah mengambil pembantu khadam untuk beliau. Tapi Rasulullah lebih mengatakan alangkah lebih baik kalau tetap bekerja, tetapi itu istilahnya mengabdi kepada suami, menyerahkan keikhlasan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya poin penting bagi perempuan bahwa urusan dalam hati ini jauh lebih penting sebetulnya. Nah, jadi contoh-contoh yang pernah ada di zaman Nabi ini adalah role model untuk kita. Jangan katakan ini kuno. Tidak ada yang kuno. Justru beliau ini adalah pahlawan dunia, bukan lagi pahlawan nasional internasional, tapi pahlawan dunia. Yang diabadikan ceritanya real faktanya. Ini. Maka para ukhti muslimah ataupun ibu rumah tangga pun walaupun tidak dalam bahasan bekerja, tapi dengan adanya kita di rumah ikhlas ya, kita ikuti saja roda perputaran dunia ini ya. Kita sambil kita karena segala kecapean kita, segala keringat yang menyucur, segala kesabaran itu diganti oleh Allah dengan pahala dan dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Nah, subhanallah ya. Jadi ini merupakan hal atau fenomena lain yang menjadi menarik dan unik, bahwa wanita itu adalah perhiasan dan dia insya Allah menjadi jembatan untuk dia, untuk keluarganya, menjadi arah menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan kami di sini pertama, siapapun kita, baik kita bekerja ataupun tidak, maupun sekolah tinggi atau sederhana, semuanya itu yang dipandang oleh Allah siapa yang paling terbaik, ahsanu amalah. Dia menata hatinya untuk bisa bekerja, memaksimalkan dirinya. Jadi kita jangan terlalu melihat terlalu tinggi melambung, gitu kan. Jangan terlalu banyak memanjangkan arah pandangan. Apa yang ada pada diri kita itulah yang kita maksimalkan. Kalau kita terlalu panjang arah pandangan, itu tidak akan habis-habisnya kan. Seperti fata morgana. Makin kita panjangkan, semakin tidak nampak tujuan. Tapi kalau kita landingkan, kita lihat ini yang terdekat, insya Allah kita akan berusaha memaksimalkan kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, itulah tanda orang-orang yang rendah hati, yang tidak tinggi hati. Dan insya Allah orang-orang inilah yang akan dikelilingi sakinah, ketenangan lahir dan batin oleh Allah, dan rumah tangganya insya Allah rumah tangga yang diharapkan menjadi jembatan untuk meniti surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ukhti. Iya. Dan ada yang pertanyaan nih Ustazah. Nah, katanya kalau singkat pertanyaannya kayak gini, misalnya dia pendidikannya tinggi nih, misalnya S1 atau S2 gitu kan. Kemudian sudah menikah namun suaminya melarang untuk bekerja. Nah, itu seperti apa untuk pengertiannya, atau apakah tetap bekerja dengan rutinitasnya atau mengikuti kata suaminya? Artinya sebelumnya bekerja, tapi dilarang. Nah, berarti harus ada komunikasi dulu. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui,
ketika wanita sudah berumah tangga, maka dia taat pertama itu adalah suami. Berbeda dengan suami ya. Taat ketika sekalipun dia sudah berumah tangga, taat kepada orang tuanya tidak terhalang. Itu yang utama. Tapi ketika perempuan sudah berumah tangga, taat yang pertama ya, itu tidak bisa dia langkahi suaminya. Maka saran share pendapat. Kita gali apa yang terbaik gitu. Apa yang outputnya apa ini? Kan tidak hanya fisik pekerjaan yang menjadi bahagia. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan saya tidak bisa menyatakan harus bekerja, harus tidak. Harus ada share dulu antara suami istri. Dia omongkan dulu, beri waktu, ya kan, berikan pandangan, apa efek baiknya. Ini tadi tidak bisa kita abaikan faktor syariah. Jadi tidak pernah ada bahasan sendiri masalah porsi pekerja perempuan itu memang tidak pernah dibahas. Tetapi ketika perempuan bekerja untuk dunianya, itu tidak dilarang. Bahasanya seperti itu. Jadi bahasanya memang pasif begitu. Jika ada yang ingin melakukan, silahkan. Nah itu. Tapi dengan batasan tadi itu jelas. Kemudian yang ketiga berarti tadi, Uhti, yang ketiga adalah tidak mengabaikan urusan rumah tangganya. Itu suaminya. Dan dia tidak bisa melangkah sendiri tanpa ada kompromi di situ. Nah, syariat tetap mengedepankan urusan musyawarah. Apalagi ini kan ikatan lahir batin suami istri yang harus pulang. Bagaimana? Mungkin ada hal yang perlu dibicarakan secara teknis. Nah, itu diutamakan sebelum kita ending hukumnya bagaimana. Apakah saya bekerja apa tidak? Masalah sekolah itu jangan dilihat seorang sekolah harus bekerja. Tapi bagaimana pendidikan itu bisa mengoptimalkan kemampuan. Bekerja tidak harus keluar rumah, di dalam rumah pun bisa bekerja. Nah ini yang di-sharekan, mana yang terbaik. Kalau punya modal, suami tidak ingin kita keluar, kita bisa bekerja di dalam. Sekarang online bisa, jadi banyak pilihan insya Allah. Yang penting ada kesepakatan, sudah ada komunikasi yang baik antara keduanya. Saya rasa begitu. Oke, dan itu dia ya jawabannya dari yang bertanya. Semoga saja bisa menambah wawasan dan pengalaman juga, dan juga bisa dikompromikan bersama suami ya Ustazah ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, syukran jazakumullah kepada pendengar, dan juga syukran jazakumullah kepada Ustazah yang sudah membersamai di siang hari ini dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ini sudah berakhir ya di program Fikih Wanita. Jadi kalau misalnya ingin bertanya ataupun ingin mendengarkan kembali, silahkan simak kembali pada hari Selasa pada jam yang sama, yaitu pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, rahimakumullah, insyaallah itu aja ya penyampaiannya hari ini. Semoga saja bermanfaat dan juga bisa kembali dan membersamai Fafillah di 105.8 Mujahidin FM. Baik deh, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.